Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari fase manufaktur kedua terkait analisa kekuatan tarik campuran material plastik. Di sini saya dengan dua rekan saya, yaitu Firda Abibullah dan Muhammad Ilham. Pertama langsung aja ada pendahuluan. Sekarang ini banyak peralatan rumah tangga dan alat sehari-hari menggunakan bahan baku plastik, namun masih banyak dari produk plastik yang memiliki kualitas yang kurang baik. Salah satu faktornya kenapa bisa begini kemungkinan karena produk menggunakan plastik daur ulang atau campuran 2 polimer. Oleh tersebut, di sini untuk menguji apakah kekuatan produk yang terbuat dari material gabungan bisa diketahui, maka dilakukanlah pengujian tarik yang dapat mengetahui kekuatan material tersebut. Selanjutnya ada pengujian tarik. Apa itu pengujian tarik? Yang biasa dikenal dengan tensile test adalah salah satu pengujian destruktif yang memberikan informasi terkait kekuatan luluh, kekuatan tarik, modulus elastisitas, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada gabungan antara polipropilena atau PP dengan serat sabut kelapa. Di sini ada pembahasan pengujiannya. Di sini kita menggunakan spesimen uji tarik standar STM D638. Dan berikut adalah komposisi dari PP dan serat sabut kelapa serta mesin yang digunakan. Mesin yang digunakan yaitu tipe Burkhardt standar model RN 350 dengan kapasitas 15 gram dan kita menggunakan ppm murni sebesar 14,25 gram dan untuk serat sabut kelapanya kita menggunakan 0,75 gram. Selanjutnya bisa dilihat dari hasil pengujian uji tarik dengan beberapa variasi holding time dan temperatur. Bisa dilihat pada grafik di atas bahwa pada saat menggunakan temperatur 180 Celcius dan holding time yang bervariasi yaitu 7, 8, dan 9 detik mengalami peningkatan. Berbanding kebalik dengan temperatur 200 derajat Celcius mengalami keturunan yang spesifik. Nah, dan dapat kita simpulkan dari grafik di atas bahwa yang memiliki nilai kekuatan tarik yang paling tertinggi yaitu 9 detik dengan temperatur 190 Celcius, yaitu sebesar 11,4283 Newton per milimeter kuadrat. Oke, selanjutnya ada hasil pengujian uji bending dengan beberapa variasi holding time dan temperatur. Dapat terlihat dari grafik uji bending terlihat jelas memiliki perbedaan dari setiap variasi holding time dan juga variasi temperatur. Dari pengujian uji bending ini terdapat pada holding time 8 detik dan menggunakan temperatur 180 Celcius yaitu yang paling besar, yaitu sebesar 10,58 MPa. Oke, selanjutnya adalah polietilen daur ulang yang dicampur juga dengan polietilen baru, yang dimana komposisinya adalah sekitar 0% daun ulang, 10%, 20%, dan seterusnya. Yang dimana spesimen yang dipakai yaitu uji tarik ASTM E8 dengan dimensi yang bisa kita lihat di sini. Selanjutnya ada komposisi seperti yang kita lihat sini, hasil komposisi campurannya, gaya UTS-nya, yang dimana paling tinggi yaitu ada di murni atau istilahnya di etilen baru 100% dengan gaya UTS paling tinggi adalah 1300-an dengan volume spesimen juga rata-rata 12,6 gram. Dan kalau kita lihat di sini semakin ke bawah atau semakin berkurang ada kecenderungan bahwa polietilen ini akan mengurangi gaya UTS-nya atau semakin banyak daur ulangnya semakin sedikit juga gaya UTS yang dihasilkannya. Ya, selanjutnya juga ada seperti yang tadi saya bilang dengan kekuatan tariknya juga atau gaya UTS juga. Kekuatan tariknya di sini yaitu semakin yang paling tinggi ada di murni dengan kekuatan tarik 19,10% dengan shrinkage cash juga yang paling kecil di 5,34%. Yang dimana kalau misalnya kita lihat di sini juga bahwa semakin banyak komposisi murni atau semakin banyak komposisi PET atau polietilen yang barunya itu sendiri tanpa adanya daur ulang, semakin besar juga kekuatan tariknya itu sendiri dan semakin kecil pula shrinkage-nya. Oke, selanjutnya ada polietilen daur ulang yang dicampur dengan serat kawat baja. Oke, di sini material yang digunakan adalah material PET daun ulang dengan gabungan serat kawat baja yang memiliki dua penempatan yang berbeda.
Ya, seperti yang bisa kita lihat di sini, sampel uji tarik dari polietilen daur ulang ini ada dua. Yang pertama diletak untuk kawat bajanya sendiri yang pertama diletakkan secara melintang atau 45 derajat, yang satunya meletakkan secara sejajar. Yang di sini ada dua spesimen ya. Terus juga ada spesimen uji tarik yang digunakan, yaitu menggunakan standar ASTM D638 63884 dengan dimensi spesimen seperti yang bisa kita lihat di sini. Ya, yang selanjutnya hasil uji tarik dengan syarat baja melintang ya. Plastik polietilen daur ulang ini yang diberi syarat baja dengan melintang menunjukkan kenaikan tegangan tarik yang cukup besar. Seperti kita lihat di sini, yang adalah sekitar 26,60 sampai 31,6 Newton per milimeter kuadrat. Tapi untuk regan tarik tidak menaik, justru malah menurun di sini, yaitu ada yang paling tinggi adalah minus 2,4 dan paling kurang yaitu ada minus 2,4 dan paling tinggi regangan tariknya adalah menaik sebanyak 1,6. Begitu pula di serat baja sejajar ya. Di serat baja sejajar juga bahwa kenaikannya lebih tinggi daripada serat baja melintang, sekitar 29,10 sampai 34,10 Nm per kuadrat. Tapi untuk itunya pula menurun. Justru regangan tariknya menurun ini paling besar. Di sini ada salah satu regangan tarik di spesimen nomor 7 yaitu sekitar min 3,4 derajat 34%. Ya, dapat disimpulkan bahwa untuk serat baja untuk PET daur ulang dengan serat baja ini yaitu semakin banyak ataupun ditambah serat bajanya ini dia meningkatkan dari tegangan tarik dari PET ya, tapi untuk regangan tariknya tidak meningkat, malah justru menurun ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji tarik campuran material HDPE. Nah, HDPE ini campurannya ada sengon laut, silen, sama MA. Nah, ini spesimen uji yang digunakan untuk pengujian tarik menggunakan standar ASTM D638 tipe 2 dengan dimensi berikut gambarnya. Nah, persentase yang digunakan itu ada 4 kriteria. Yang pertama HDPE 80%, sengon lautnya 0%, silennya 10%, sama MA-nya 10%. Kriteria kedua HDPE 70%, sengon laut 10%, silen 10%, sama MA 10%. Yang ketiga HDPE 65%, sengon laut 15%, silen 10%, MA 10%. Yang keempat HDPE 60%, sengon laut 20%, silen 10%, sama MA 10%. Nah, kemudian berikutnya adalah hasil uji tarik dari material campuran tersebut. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa semakin banyak komposisi HDPE-nya, maka semakin besar hasil uji tariknya atau gayanya. HDPE 60% berada pada 478 Newton, HDPE 65% 546,9 Newton, HDPE 70% 720,2 Newton, dan HDPE 80% paling tinggi 886,1 Newton. Tegangan yang dihasilkan dari 4 kriteria tersebut, HDPE 60% itu menghasilkan tegangannya 7,86 Newton per meter kuadrat. HDPE 65% 8,99 Newton per meter kuadrat. HDPE 70% 11,84 Newton meter kuadrat. HDPE 80% 14,57 Newton per meter kuadrat. Nah, dari datanya bisa kita lihat sendiri bahwa semakin banyak campuran HDPE-nya, maka akan semakin besar pula tegangannya. Regangan yang dihasilkan dari uji tarik tersebut bisa dilihat dari grafik.
tegangannya terus meningkat, jadi semakin banyak HDPE yang digunakan atau dalam komposisi tersebut, maka semakin besar pula regangannya. Di sini HDPE 60% menghasilkan regangan 0,42, HDPE 65% 0,98, HDPE 70% 1,31, dan HDPE 80% 1,93 paling besar. Kemudian modulus elastisitas. Di sini pada modulus elastisitas, komposisi HDPE yang semakin besar atau semakin kecil modulus elastisitasnya itu tidak linear atau naik turun, tergantung campuran dari komposisi lainnya. Di sini dari data didapatkan HDPE 60% memiliki nilai modulus elastisitas sebesar 13,52 Newton per meter kuadrat. Pada HDPE 65% itu turun menjadi 10,28 Newton per meter kuadrat. Dan pada HDPE 70% itu naik lagi 11,08 Newton per meter kuadrat. Dan pada HDPE 80% itu turun menjadi 8,51 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya pada pengujian kedua yaitu adalah campuran material SAN dan ABS. Nah, di sini dimulai dari tahap persiapan terlebih dahulu. Kemudian ada 3 kriteria di sini. Yang pertama, SAN 90% berbanding ABS-nya 10%. Terus SAN 80%, ABS 20%. Yang ketiga, SAN 70%, ABS 30%. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan sampel. Nah, sampelnya ini diambil dari part cover atau bentuk cover kosmetik gitu dari suatu perusahaan. Nah, di sini akan diuji dengan spesimen ISO 527 tipe 1BA. Ada settingan mesinnya, pengujian sifat mekaniknya, terus pemeriksaan visualnya. Nah, di sini kita akan membahas ujian tariknya. Nah, berikut adalah dimensi dari spesimen uji yang akan dilakukan untuk pengujian tarik. Selanjutnya adalah hasil dari uji tarik 3 kriteria tersebut. Di sini pada SAN 100%, terus SAN 90%, SAN 80%, dan SAN 70%. Untuk tensile strength-nya itu ketika SAN-nya, komposisi SAN menurun, maka tensile strength-nya itu akan menurun. Namun elongation-nya itu akan naik ketika ABS 0%, ABS 10%, ABS 20%, kemudian terakhir ABS 30%, itu elongation-nya itu naik. Di sini SAN 100% itu memiliki tensile strength-nya itu paling tinggi yaitu 71,77 megapascal. Kemudian elongation-nya itu 3,1%. Kesimpulannya adalah semakin tinggi kadar ABS, nilai tensile strength-nya semakin rendah. Namun sebaliknya, nilai elongation-nya akan semakin tinggi. Jadi pada campuran plastik SAN 90%, ABS 10% mempunyai nilai tensile strength terbaik yaitu 67,47 Newton per milimeter kuadrat. Namun mempunyai nilai elongation paling rendah yaitu 3,31%. Namun lebih baik daripada produk berbahan SAN 100% yang mana elongation-nya itu 3,1%. Kemudian ini adalah daftar pustaka sumber-sumber yang kita cari untuk melakukan pembahasan ini. Ada 10 jurnal yang kita ambil. Dari 10 jurnal ini kita membahas uji tarik dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum.